Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berkumpul kembali di ibadah Blessing Night secara online. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Sekalipun secara online Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan saat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami Blessing Night ini di dalam satu nama, yaitu hanya di dalam nama-Mu saja. Mari semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu.
Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi. Lebih lagi Tuhan. Mengenal Engkau Yesus. Lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kau yang mengasihi Tuhan, sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh kami angkat tangan, kami menyembah-Mu. Kami angkat tangan, kami memuji-Mu. Oh, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Oh, ini kami Tuhan. Sembah Yesus. Tiada satu pun yang layak terima pujian selain Tuhan Yesus. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu dengan segenap hidupku. Aku mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku. Bukan hanya kata-kata Tuhan, bukan hanya kata-kata Tuhan, tapi aku sungguh mengasihi-Mu. Bukan hanya sekedar pujian Tuhan yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah perbuatan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami katakan keluar dari apa yang ada di hati kami Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan pujikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari keluar dari hati-Mu, pujikan. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
Tujuan hidup kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Tujuan hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja, yaitu di Jalan Tegal Sari 60 Surabaya, pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Jumat pada jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Baptisan air kembali akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 April 2022. Bagi saudara yang akan mengikuti baptisan air dipersilahkan menghubungi staf gereja atau di WA gereja. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, terima kasih kami boleh terus Tuhan beribadah Tuhan secara online Tuhan. Di Blessing Night ini Tuhan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Kau berkati tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki di bulan April dan sebentar lagi kita akan merayakan ibadah Jumat Agung. Mari di kesempatan ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sebab kebaikan dan kedahsyatan Tuhan, bahkan perlindungannya yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami dapat berdiri di tempat ini, hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini kami dapat beribadah, kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua karena besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang akan membawa setiap kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Bertumbuh akan firman-Mu, bertumbuh akan pengenalan akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah doa malam online ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi dan kami percaya hanya nama-Mu yang kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita, dalam keadaan yang sehat. Ya, dan hari ini kita mengucap syukur bahwa pandemi COVID-19 setelah adanya Omikron gitu ya, istilahnya virusnya melemah. Sehingga kita melihat bahwa segala sesuatu sudah mulai back to normal lagi, kembali ke normal lagi. Meskipun masih harus memakai protokol kesehatan, ya meskipun kita tidak boleh lengah, tapi kita harus mengucap syukur ya karena pemerintah Indonesia menangani dengan baik. Dengan adanya booster, dengan adanya peduli lindung dan sebagainya. Dan kita mengucap syukur dan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama untuk para pemimpin kita semuanya. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman masih dengan tema kuasa firman. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhanlah, saya percaya bahwa Alkitablah yang dapat memberikan kuasa untuk mengubah sesuatu. Nah yuk kita baca sama-sama Roma 10 ayat 8 yang menjadi teks utama yang harus kita hafalkan. Ya Bapak Ibu langsung saja baca yang warna kuning. 2, 3.
firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu. Bapak Ibu, kata dekat, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah sore kemarin, saya menjelaskan dengan cukup simpel Bapak Ibu. Seandainya saya ada di Tegalsari nomor 60 di tempat ini, lalu papa saya berada di Bali, lalu saya telepon papa saya, "Pak, sampai mana?" Lalu papa saya bilang, "Oh, saya sampai di Ketapang." Pertanyaan saya, jauh atau dekat? Saya rasa Bapak Ibu akan berkata jauh. Setelah itu beberapa saat kemudian saya telepon papa lagi, "Pak, sampai mana?" "Oh, sudah masuk tol Probolinggo." Lalu saya tanya pada Bapak Ibu, jauh atau dekat tol Probolinggo itu? Ada yang mengatakan jauh, ada yang mengatakan dekat. Lalu pada saat saya telepon lagi, rupanya papa saya sudah ada di gerbang pintu di Jalan Tegalsari nomor 60. Pertanyaan saya, jauh atau dekat? Ya, lalu saya lihat papa saya berada di depan panggung, ya kan? Pertanyaan saya, jauh atau dekat? Nah, rupanya Bapak Ibu, kata dekat itu tergantung Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Ada yang berkata bahwa kalau dari sini ke Tunjungan Plaza, ya kan, itu dekat. Tapi juga ada yang bilang itu jauh kalau jalan kaki. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dekat atau tidaknya tergantung dengan kita. Nah, Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu. Artinya apa? Tergantung kita. Ya, kita mau mengucapkan dengan mulut dan mempercayai dengan hati kita atau tidak. Di saat kita mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, maka firman itu ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kemarin saya di Radio Sangkakala gitu ya, saya talk show, saya ngobrol. Lalu ada pertanyaan, kira-kira kuasa firman itu apa sih dalam kehidupan kita? Dampaknya apa? Yuk kita sama-sama belajar. Saya akan buka dulu dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai dengan 25. Yakobus 1 ayat 21 sampai dengan 25. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk, Bapak Ibu harus tahu di ayat 21 mengatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kita manusia, setiap manusia, saya juga bahwa memiliki banyak sesuatu yang kotor, yang jahat. Karena kita hidup di dalam daging. Tetapi firman Allah berkata, buanglah segala sesuatu yang jahat dan yang kotor itu. Tapi engkau harus menerima firman dengan lemah lembut. Dan firman itu yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, ayat 22 mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Nah Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, kita hanya masuk kanan keluar kiri, tapi kita tidak akan menjadi pelaku firman, maka dikatakan bahwa kita menipu diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, firman Tuhan begitu luar biasa. Ya, karena itu Bapak Ibu saya dorong kembali lagi Bapak Ibu untuk membaca firman. Saya melihat angkatan grup 1, grup 2, grup 3 sudah jalan. Kita berencana untuk buka grup 4 Bapak Ibu. Nah adminnya siapa? Udah gampang adminnya. Yang penting saya rindu Bapak Ibu bahwa setiap kita kuat di dalam firman. Kuat di dalam pengenalan akan Tuhan.
Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan di saat kita membaca firman Tuhan, di saat kita melakukan firman Tuhan, kita bertekun untuk belajar firman Tuhan. Ayat 25 mengatakan, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Mark Twain berkata seperti ini. It's ain't those part of Bible that I can understood that, but me it the part that I do understood. Bukan bagian Alkitab yang tidak mengerti yang mengganggu saya. Jadi di saat Bapak Ibu membaca firman Tuhan, ada kata-kata sulit, ada sebuah ilustrasi yang sulit. Mark Twain berkata, bukan itu kok yang mengganggu saya. Justru yang mengganggu saya adalah bagian-bagian yang justru mudah untuk dimengerti. Dibacanya mudah, kadang melakukannya yang susah. Contoh Bapak Ibu, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu gak perlu menafsirkan, betul ya? Bapak Ibu gak perlu mengira-ngira bagaimana, ya kan? Bacanya gampang. Tapi pada saat kenyataannya kita menghadapi pandemi COVID-19. Pada kenyataannya mungkin ya ada lockdown beberapa tahun yang lalu. Keadaannya ada PPKM, PSBB. Bisa tidak kita mengucap syukur dalam segala hal. Di saat kita membaca firman dikatakan jangan takut. Tidak perlu tafsiran yang luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah mudah melakukan kehidupan yang jangan takut? Tidak juga Bapak Ibu. Bacanya mudah. Jangan takut. Tuhan menyertai kamu. Gampang Bapak Ibu. Tetapi pada saat kenyataan kita menghadapi sebuah masalah, sebuah tekanan. Bisa enggak kita tetap memegang firman Tuhan. Bahwa kita tidak takut. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Itulah yang Mark Twain katakan. Karena itu kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu bukan hanya mendengarkan saja khotbah 1 minggu sekali. Tapi Bapak Ibu harus membaca kebenaran firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata. Jikalau kamu mengasihi aku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Pada saat di sangkakala saya ditanyai Bapak Ibu. Ko Yosua, Pastor Yosua. Ya, kan kita kan sudah mendengarkan khotbah. Kan kita kan sudah mendengarkan banyak platform sosial media. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada Spotify dan sebagainya. Apakah masih perlu kita membaca firman Tuhan? Saya katakan sangat perlu dan harus membaca firman Tuhan. Karena di saat ada seseorang berkhotbah, kadang khotbahnya dicampuri dengan pengalamannya sendiri. Betul kan? Dan ingat pengalaman kita bersama Tuhan berbeda dengan pengalaman orang lain bersama dengan Tuhan. Karena itu pentingnya kita membaca firman supaya kita ada fondasi. Ya, saya yakin Bapak Ibu dan saya masih percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab adalah suara Tuhan yang tertulis. Suara Tuhan yang sudah pasti menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan hanya membaca, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau kita membaca firman? Kuasa firman apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada 4 poin yang hari ini sudah saya siapkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya ini akan membawa Bapak Ibu semuanya menjadi pribadi yang bertumbuh, pribadi yang dewasa. Ingat Bapak Ibu, dewasa bukan masalah umur. Dewasa adalah sebuah pilihan untuk mau maju dan bertumbuh. Yang pertama, kuasa firman. Firman berkuasa untuk menyelamatkan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Firman berkuasa untuk menyelamatkan. Masih dari Mark Twain Bapak Ibu, dia berkata seperti ini. The best cure for Christianity is reading the Bible. Obat yang paling luar biasa, yang paling baik, the best ya kan, yang terbaik untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen adalah membaca firman. Kalau Bapak Ibu sakit, saya mau beritahu, bacalah firman.
Karena firman itu memiliki kuasa untuk menyembuhkanmu juga. Kalau Bapak Ibu ada masalah ekonomi, satu hal Bapak Ibu obatnya, baca firman. Karena lewat firmannya Bapak Ibu dapat diberikan hikmat untuk mendapatkan terobosan. Tetapi yang terpenting, mujizat terbesar adalah bahwa di saat engkau membaca firman, engkau mengerti kebenaran, maka kehidupanmu akan diselamatkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemarin ada yang telepon Bapak Ibu disangka kalah gitu ya. Lalu berkata seperti ini, Pak, saya itu sudah doa Pak. Saya sudah baca firman setiap hari. Ya, saya sudah ke gereja Pak. Bukan hanya minggu Pak, hampir setiap hari saya ibadah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tapi Pak, kenapa saya tidak menerima mujizat sampai hari ini Pak? Kenapa saya tidak menerima berkat Tuhan sampai hari ini? Nah Bapak Ibu, banyak orang menafsirkan atau memikirkan berkat itu dengan materi. Berkat dengan sesuatu yang tidak yang terlihat. Contoh uang. Ya, banyak orang berpikir bahwa berkat Tuhan itu apa? Rumah. Mujizat Tuhan itu apa? Tiba-tiba ada uang nyasar ke rekening. Itu mujizat Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus tahu, mujizat Tuhan yang luar biasa adalah kematiannya di atas kayu salib yang menebus dosa setiap kita semua. Keselamatan itu adalah obat, itu adalah mujizat yang paling hebat yang ada di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah mengukur segala sesuatu dengan materi. Dan itu saya katakan kepada dia. Yang pertama ya, kalau Bapak Ibu merasa bahwa, kalau Bapak atau Ibu, dia gak menyebutkan nama, Bapak atau Ibu merasa bahwa belum menerima mujizat. Tahu gak bahwa kita menghirup oksigen? Bapak Ibu bisa telepon dengan saya di tempat ini tanpa kekurangan apapun di dalam pandemi COVID-19 ini. Itu mujizat. Kesehatan hari-hari ini mahal Bapak Ibu. Ya, kalau kesehatan aja mahal, apalagi keselamatan. Ya, nah Bapak Ibu perhatikan, yuk kita baca Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Firman Tuhan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena itu firman Tuhan dicatat supaya kamu dapat percaya, bukan 99,99%, tapi 100% percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kemarin sudah saya bahas 3 minggu yang lalu Roma 10. Kita belajar Roma 10 ayat 1 sampai dengan selesai. Ya, dikatakan seperti ini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ayat 13 ya, akan diselamatkan. Kalau engkau berseru kepada nama Tuhan, engkau akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu, keselamatan adalah hal dasar. Keselamatan adalah sesuatu yang dilakukan Kristus untuk setiap kita semua. Nah, semua orang memerlukan keselamatan. Nah, kalau tidak ada yang mengabarkan kabar baik ini, lalu bagaimana mungkin mereka mendengarkan? Ya, kalau gak ada yang menceritakan kebaikan Tuhan, siapa yang akan mendengarkan? Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk Bapak Ibu, mumpung di waktu-waktu di suasana saya katakan Easter atau Paskah, di suasana Jumat Agung, yuk ajak teman, ajak saudara, ajak kerabat untuk apa? Untuk mendengarkan tentang Kristus. Pak, tapi mereka nanti gak mau terima Yesus. Yang penting mereka mendengarkan terlebih dahulu. Karena saya percaya bahwa firman saya memiliki kuasa. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, yuk nanti tanggal 15 Bapak Ibu April ada 2 kali ibadah, yaitu jam 10 dan jam 5 sore. Ibadah akan disertai perjamuan kudus dan juga film The Passion of the Christ. Kita akan melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan. Ya, dia rela untuk dipukul, dia rela untuk dicambuk, bahkan rela untuk disiksa, mati di atas kayu salib.
untuk menebus dosa setiap kita semua. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, kalau kita cuma bercakap kata, ya aku percaya Yesus, tapi tidak dengan sepenuh hati. Ingat, mulut harus mengaku, hati harus percaya. Disitulah ada yang namanya perubahan. Nah, konteks Matius 7 ayat 21 kita harus baca keseluruhan. Ya, saya baca satu ayat aja, nanti lain kali kita bahas Bapak Ibu. Ya, Matius 7 ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Orang Kristen, orang percaya itu dilihat dari apanya sih? Apakah dari keberhasilannya? Apakah dari pelayanannya? Tidak. Tapi dari buahnya. Ya, kalau pohon itu baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, mengenai keselamatan Bapak Ibu, saya juga dorong Bapak Ibu bisa daftar sekarang Bapak Ibu. Nanti di akhir ibadah ada pendaftaran untuk kelas SPS. Sudah ada 5 orang, kurang 5 lagi Bapak Ibu. SPS ini kelas Saya Pasti Selamat. Ya, Selasa tanggal 5 dan tanggal 12 April jam 7 malam secara online via Zoom. Nah, hari Minggu akan dibagikan untuk linknya juga. Nah, Bapak Ibu, di SPS ini adalah Bapak Ibu belajar. Ya, apakah saya ini diselamatkan? Bahkan di SPS ini Bapak Ibu bisa tanya jawab. Sebelum saya selesai untuk mengajar, Bapak Ibu bisa langsung menyela saya. Karena itu hanya terbatas untuk 10 orang. Ya, banyak biasanya pertanyaan-pertanyaan mengenai firman. Ya, contoh Pak, Kain itu punya keturunan. Ya, istrinya siapa? Misalnya seperti itu. Ya kan, lalu sebelum Adam dan Hawa, ya kan, apakah ada manusia lain? Ya, lalu mungkin bisa ditanyakan, Pak, ya kalau seandainya bayi, ya kan, suaminya orang percaya, istrinya ayahnya orang percaya, ibunya tidak percaya, ya bukan orang Kristen, apakah anaknya masuk surga? Nah, itu akan dibahas semua di SPS Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu punya fondasi yang kuat sehingga tidak gampang digoyahkan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, yang pertama kuasa firman Tuhan. Di saat engkau membaca firman, engkau mengenal kebenaran Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Yang kedua, firman berkuasa memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Hikmat ini apa sih? Saya udah sering sampaikan. Hikmat itu adalah pikiran Kristus. Ya, orang sekolah bisa menjadi orang berpendidikan. Ya, orang belajar bisa menjadi orang berpendidikan. Tetapi kalau hikmat hanya berasal daripada Tuhan. Hikmat itu pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, berapa banyak orang Bapak Ibu yang justru tidak sekolah. Sorry saya katakan, ya mungkin dia tidak lulus perguruan tinggi S2 atau S3. Mungkin dia tidak lulus SMA, mungkin seperti Pak Gembala gitu ya. Tetapi karena hikmat Tuhan, ya dia dapat melakukan sesuatu perkara yang besar. Nah, hikmat Tuhan ini yang akan menuntun kita. Karena itu dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku. Kita nggak bisa melihat, tapi karena ada firman itu memberikan kita hikmat, maka kita bisa melangkah di dalam terang Tuhan. Mazmur 19 ayat 8 mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat yang saya pegang. Dulu mungkin di saat saya muda, saya nggak pengalaman Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan hikmat. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu ya. Pandemi COVID-19 pertama kali PSBB, ya kan, ini paling mudah Bapak Ibu. Ya, tutup lalu kita mau buka lagi. Semua gereja masih takut untuk buka. Tapi Pak Gembala buka. Apakah nekat? Enggak Bapak Ibu. Ya, kita didatangi oleh Satgas, bahkan kita diberi desinfektan sama Satgas untuk membersihkan ruangan ini. Kenapa? Ya kan? Karena kita mau supaya semuanya aman. Bahkan Satgas Bapak Ibu datang untuk menfoto yang namanya
wastafel atau tempat cuci tangan, lalu pengukur suhu tubuhnya dari termogan sampai hanya ditempel, lalu kita tulis, lalu kita ada QR code, kita lakukan Bapak Ibu. Dan saya percaya itu semua hikmat daripada Tuhan. Sampai hari ini ada air purifier, bahkan mic ini Bapak Ibu, ini ada kainnya, ini sekali pakai Bapak Ibu. Kalau saya setelah bawakan firman, ya kan, lalu nanti ibadah kedua ada Pak David, mic ini, kain ini diganti. Untuk apa? Untuk menjaga Bapak Ibu. Nah itu hikmah daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin ada masalah dalam keuangan, dalam bisnismu, satu hal, baca firman Tuhan. Di saat engkau membaca firman Tuhan, engkau akan mendapat hikmat. Pada saat saya kuliah di Singapura Bapak Ibu, dolar saya masih ingat, kalau nggak salah dolarnya sekitar 6.000 Bapak Ibu. Semuanya baik-baik saja, semuanya nyaman-nyaman saja. Nah karena international student, kita harus ada 3 bulan atau 4 bulan lebih awal dulu untuk belajar. Setelah itu baru bersama-sama dengan local student untuk kuliah di sana. Tetapi Bapak Ibu pada saat 4 bulan berjalan, kita mau masuk pergi bersama-sama dengan local student, rupanya dolar Singapura menaik tinggi Bapak Ibu. Ya, dan papa saya transfernya tetap sama. Nah, bulan pertama kita masih survive, kita masih bisa makan, bisa minum. Tetapi keluarlah biaya-biaya untuk kuliah, biaya-biaya untuk AC ini dan sebagainya. Wah, dihitung-hitung kurang. Apa yang harus dilakukan? Jujur Bapak Ibu, saya sama Cece saya hampir menyerah. Ya gimana? Kita makan 1 hari 1 kali aja kurang. Bayangkan Bapak Ibu, kita 1 hari 1 kali aja udah turun 9 kilo. Apalagi gak makan sama sekali kan gitu ya. Ya kan? Lalu apa yang dilakukan? Yuk berani. Ya kita percaya Tuhan menyertai. Saya datang Bapak Ibu. Saya datang kepada kepala sekolahnya. Lalu saya minta beasiswa Bapak Ibu. Saya katakan, saya tidak katakan beasiswa, tapi saya katakan bahwa kita ada struggle keuangan bla 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 dan sebagainya. Lalu dia melihat kita berdua, ya kan, lalu saya dikasih beasiswa. Beasiswanya bukan 50%, 100% Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Saya nggak tahu, rupanya ada testimoni baik Bapak Ibu. Saya pelayanan Bapak Ibu, saya sound system, saya ikut India service, bayangkan Bapak Ibu. Loh kok Yosua bisa bahasa India? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, tapi saya ikut, kenapa Bapak Ibu? Saya mengucap syukur karena anugerah Tuhan, kepercayaan dan kemurahannya diberikan kepada saya. Nah Bapak Ibu, itulah hikmat. Ya, hikmat Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang percaya dan melakukan dan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 100. Perhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Pegang firman ini Bapak Ibu. Ya, engkau dapat jauh lebih bijaksana. Lebih berakal budi dan lebih mengerti. Ya, ada orang baca buku Bapak Ibu, nggak paham-paham Bapak Ibu. Ya, saya ada tugas beberapa, saya curhat sama Bu Seni gitu ya. Kelompok saya dibagi kelompok Bapak Ibu. Dan ini bukan masalah teologi. Karena kan kalau belajar teologi pasti ada belajar yang namanya filsafat, sosiologi dan sebagainya. Nah pada saat saya dapat tugas kemarin Bapak Ibu, nah saya itu dapat kelompok cuma 3 orang Bapak Ibu. Ya, 1 orang tua banget Bapak Ibu. Ya, tapi saya salut orang ini mau belajar Bapak Ibu. Tua banget, kurang lebih sama kayak papa saya gitu ya, lebih tua sedikit gitu ya. Yang satu lagi tinggalnya di pedalaman. Pedalaman banget sehingga sinyalnya susah. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu yang ditanyakan oleh dosen. Jadi kerja kelompok gitu Bapak Ibu. Pendahuluan, teori dan kesimpulan. Ya kan? Lalu saya tanya, ya, saya cuma ngetes. Ini tugas dari dosen, ya kan? Kita akan presentasikan, ya, ada pendahuluan, teori sama kesimpulan. Mau yang mana? Yuk kita bagi tugas. Langsung Bapak Ibu, yang satu rebutan yang namanya pendahuluan, yang satu rebutan nama kesimpulan. Saya teorinya Bapak Ibu.
Ya, jadi kesimpulannya cuma satu slide, pendahulunya satu slide. Yang namanya teori itu bisa 9 sampai 10 slide Bapak Ibu. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Saya tidak ada pengalaman di sana, tapi saya percaya Bapak Ibu. Ya, kalau kita tekun, kita bergantung kepada Tuhan. Ada aja Bapak Ibu, tiba-tiba ditemukan dan sebagainya. Dan jadi, itulah hikmat Tuhan Bapak Ibu. Ya, justru di saat tiada jalan Bapak Ibu. Di saat engkau membaca firman Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, firman berkuasa untuk menyelamatkan, firman berkuasa untuk memberi hikmat. Yang ketiga yaitu firman berkuasa untuk menguatkan roh. Manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Saya yakin Bapak Ibu sering diilustrasikan mengenai serigala putih dan serigala hitam. Nah, pertanyaan saya sederhana, roh kita ini kita kasih makan ya? Yuk, Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, manusia, tubuh kita kasih makan 3 kali sehari Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu bisa minum suplemen. Ya, atau mungkin Bapak Ibu seperti saya, ada yang workout, ada yang olahraga. Ya, pertanyaan saya sederhana. Ya, apakah roh kita juga jaga, kita juga memberi makan roh kita. Dan bagaimana memberi makan roh kita? Tidak ada yang lain. Doa, membaca firman. Bayangkan kalau Bapak Ibu makan roti gitu ya, 1 minggu 1 kali. 1 jam aja tapi. Ya, kira-kira lapar lagi enggak? Pasti lapar. Nah, demikian juga firman Tuhan. Demikian juga roh kita perlu kasih makan Bapak Ibu. Kapan? Setiap hari Bapak Ibu. Kalau perlu setiap saat Bapak Ibu. Engkau renungkan kebaikan Tuhan. Engkau renungkan firman Tuhan. Ya, di gereja kita ya enggak bosan-bosan saya katakan. Kita baca 3 pasal 1 hari. Bapak, apakah 3 pasal 1 hari itu sama dengan 3 kali makan Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu, cuman kebetulan aja 3 pasal dan 3 kali makan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau 5 pasal silakan. 3 pasal ini Bapak Ibu dari Kejadian sampai Wahyu kurang lebih 1 tahun lebih sedikit selesai Bapak Ibu. Ya oke, hitung 1 tahun, enggak kerasa Bapak Ibu, asal dibaca setiap hari. Siapa sih di sini makan, aduh hari ini lupa makan, besok lupa makan, besok lusa kita makan langsung 3 hari berturut-turut. Kan enggak ada Bapak Ibu. Makan. Ya kan, besoknya makan lagi. Sama dengan firman Tuhan. Baca, renungkan, baca. Bapak Ibu, seberapa lama sih tubuh ini Bapak Ibu? Tubuh ini akan semakin merosot. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini bilang, wah mumpung bisa makan yang berminyak, mumpung masih muda makan. Sampai kapan Bapak Ibu? Ya kalau Bapak Ibu masih muda, ya boleh, saya juga masih muda. Loh kok Yosua suka makan? Suka Bapak Ibu ya kan. Tetapi Bapak Ibu, saya tahu bahwa cepat atau lambat tubuh ini merosot. Tetapi firman Tuhan, manusia batin, manusia roh kami dibaharui Bapak Ibu. Bagaimana dengan diperbarui dengan apa? Dengan firman Tuhan, tidak ada yang lain. Karena itu Roma 10:17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama, firman berkuasa untuk menyelamatkan. Yang kedua, firman berkuasa untuk memberikan hikmat. Yang ketiga, firman berkuasa menguatkan roh. Dan yang keempat, firman berkuasa mengubah karakter. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu. Ya, di saat engkau membaca firman, pandanganmu terhadap dunia berbeda. Di saat engkau membaca firman, pandanganmu terhadap masalahmu berbeda. Di saat engkau membaca firman, bahkan pandanganmu terhadap suami atau istrimu berbeda. Di saat engkau membaca firman, pandanganmu terhadap anakmu berbeda. 2 Timotius 3 ayat 15, saya mohon maaf, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat, kembali lagi hikmat dikatakan, kepadamu yang menuntun engkau kepada keselamatan. Keselamatan dikatakan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu di saat kita membaca firman Tuhan, jangan berpikiran bahwa firman Tuhan ini untuk siapa. Tapi berkatalah bahwa firman Tuhan ini untuk saya. Kenapa? Di saat kita membaca firman, kadang firman ini akan menegur kita. Kadang firman ini istilahnya nyender kita Bapak Ibu. Tetapi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup Bapak Ibu. Karena itu di saat kau baca firman Tuhan mungkin engkau aduh kok seperti ini. Aduh aku salah Tuhan. Kemarin di Sangkakala ada lagi Bapak Ibu. Dia berkata saya itu baca firman Pak. Lalu di saat saya baca firman saya dapat ayat emas. Nah di saat saya dapat ayat emas, saya tulis ayat emas ini di status saya. Saya tulis di status WA, saya tulis di status Instagram, Facebook, saya tulis Pak. Lalu saya pergi kerja. Nah pada saat saya pergi kerja, saya makan bersama dengan teman saya. Kok tiba-tiba status yang saya tuliskan firman Tuhan itu saya langgar sendiri Pak. Jadi saya merasa waduh barusan pagi saya dapat firman Tuhan. Sorenya sudah saya langgar. Aduh bagaimana ini. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu firman Tuhan adalah firman yang hidup. Kalau Bapak Ibu melanggar. Satu ya bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua apakah saya stop tulis status? Jangan lakukan terus Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa sebuah kekonsistenan akan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan sebuah kebiasaan akan menjadikan sebuah karakter. Karena itu firman Tuhan itu pedang bermata dua Bapak Ibu. Ya untuk Bapak Ibu dan untuk saya juga. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bersalah. Di saat membaca firman Tuhan Bapak Ibu merasa aduh ini buat saya. Jangan ditutupi. Minta ampun. Bertobat Bapak Ibu. Untuk memperbaiki kelakuan. Ada orang Bapak Ibu yang dulunya hancur Bapak Ibu ya nggak jauh-jauh Bapak Ibu ada beberapa jemaat GB Keluarga Allah Blessing contoh aja Kuandri gitu ya wah hancur Bapak Ibu ya kan tetapi karena firman Tuhan memperbaiki kelakuan hari ini direspek orang banyak nggak usah jauh-jauh Kuandri Pak Gembala Bapak Ibu dulu kalau nggak jadi bajingan jadi orang gila Bapak Ibu. Tetapi karena firman Tuhan mengubah, memperbaiki, mendidik dalam kebenaran. Hari ini diberkati, hari ini dihormati. Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu. Firman Tuhan mengubah karakter. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hei anak-anak muda. Ya, dengan apa untuk mempertahankan kelakuan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hanya firman Tuhan yang dapat menjaga dan mengubahkan kehidupan. Ayat terakhir tadi saya, Yosua 1 ayat 8. Ya saya yakin Bapak Ibu sering membaca ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yosua 1 ayat 8 ini adalah perjanjian lama Bapak Ibu. Ya setelah Musa masih awal sekali Bapak Ibu. Ya engkau harus memperkatakan kitab Taurat ini. Ya renungkanlah itu siang dan malam. Nanti kalau engkau merenungkan siang dan malam maka engkau akan bertindak hati-hati. Di saat engkau bertindak hati-hati, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu kalau engkau membaca firman Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan firman Tuhan mencatat. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana kita dapat berhasil dan beruntung? Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Nah ini bolak-balik sama Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Ya hari ini Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan engkau hikmat.
engkau yang mengalami jalan buntu. Saya berdoa lewat firman Tuhan engkau diberikan hikmat. Yang ketiga, firman berkuasa untuk menguatkan roh. Sehingga rohmu tetap menyala-nyala, rohmu tetap berapi-api. Ya, untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang keempat, bacalah firman Tuhan. Karena firman berkuasa mengubah karaktermu. Kalau karaktermu diubahkan, percayalah kehidupanmu pun akan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kami firman. Engkau sudah memberikan kami Alkitab Tuhan. Di mana tertulis Tuhan kebenaran-kebenaran. Di mana tertulis Tuhan kedahsyatan keajaiban-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini adalah perkataan-Mu Tuhan. Dan hanya melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami memiliki dasar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah Blessing Night ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang meragukan di saat mereka nanti tutup usia mereka masuk surga atau neraka. Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau mencelikan matanya. Karena kami percaya Tuhan, hanya bersama Engkau Tuhan. Hanya di saat kami berseru kepadamu Tuhan, disitulah ada keselamatan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh kekasih Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam bisnisnya, dalam keluarganya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat-Mu selalu ada. Sehingga mereka dapat menerima hikmat daripadamu dan membawa setiap mereka menerima terobosan daripadamu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin sedang lemah roh, yang mungkin sedang merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk itu terus datang. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa kebenaran firman-Mu dapat mengubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman yang sangat-sangat penting. Yaitu minggu ini tanggal 3 April 2022 akan diadakan baptisan selam. Nah, baptisan selam ini Bapak Ibu sudah ada sekitar 5 yang mendaftar. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan formnya, persilakan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, masih ada waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Lalu seperti yang tadi saya mention Bapak Ibu, yang saya singgung sedikit tadi, bahwa kelas SPS, kelas Salvation, kelas Saya Pasti Selamat. Nah, itu akan diadakan tanggal 5 April dan 12 April via Zoom. Ya, jadi secara online jam 7 malam. Nanti kita siapkan, Bapak Ibu bisa tanya sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Ya, nanti saya akan menjawab. Apabila saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan tanyakan supaya Bapak Ibu juga menerima jawaban. Ya, karena saya percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Nah, itu saya dorong, sudah ada 5, sisa 5 lagi untuk slot untuk kelas SPS. Lalu ibadah Jumat Agung yaitu tanggal 15 April tahun 2022. Nah, pastikan Bapak Ibu memberikan tanda kepada agenda Bapak Ibu supaya tidak terlewat. Ya, 15 April 2022 ada 2 kali ibadah yaitu jam 10 dan jam 5 sore. Sekali lagi jam 10 dan jam 5 sore. Setiap ibadah akan disertai perjamuan kudus dan juga film The Passion of the Christ. Yang terakhir Bapak Ibu, tetap jaga protokol kesehatan. Meskipun sekarang kita sudah memasuki endemi, ya saya berdoa Bapak Ibu tetap kuat di dalam tubuh, di dalam jasmani, dan juga kuat di dalam rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kota Surabaya Tuhan ada di dalam PPKM level 1 Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan bahwa pandemi ini Tuhan semakin lama semakin melemah. Virus ini semakin hari semakin melemah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan untuk para
rakyatnya, para warganya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesetiaan, berikan ketaatan Tuhan, supaya pandemi ini cepat berlalu. Terutama Tuhan kami berdoa untuk pemimpin kami Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya Tuhan dapat membawa negeri ini menjadi negeri yang jauh lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak bilang Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, sedang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, dan kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dan biarlah kehidupanmu dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.